Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Aldi Rahman SH, andalan cabang bidang Abdimas, Kuarcap Kota Bogor. Di sini hari ini saya ingin menyampaikan bahwa di Kuarcap Kota Bogor, yaitu program Abdimas, mengadakan kegiatan selama 2 hari Pramuka Karya Pramuka Peduli, yang mana kegiatan ini berlangsung 2 hari di Kuarcap dan di Legok Puncang. Kegiatan pertama hari ini yaitu penguatan Pramuka Peduli, khususnya untuk sosialisasi penanganan COVID. Peserta kegiatan ini terdiri kurang lebih dari 30 peserta, berasal dari yang itu Pramuka Peduli, kemudian dari saka-saka yang ada di Pramuka Kota Bogor, kemudian dari masing-masing perwakilan dari Kuarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan atau mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya tentang wabah atau pandemik yang masih berlangsung saat ini, yaitu tentang COVID-19. Yang kita ketahui bahwa COVID ini masih berlangsung. Untuk itu Pramuka selalu memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya di Kota Bogor, untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang selalu oleh pemerintah, khususnya di Kota Bogor, yaitu selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Kegiatan ini bertujuan, yang kita ketahui bahwa tujuan ini sangat baik sekali, khususnya untuk selalu mengingatkan kepada warga masyarakat Kota Bogor bagaimana kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, khususnya keluarga, kemudian warga masyarakat. Nah, untuk itu kami dari Pramuka Kota Bogor selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita benar-benar bisa menjaga khususnya kesehatan kita, ya, jangan sampai keluarga kita atau di sekitar kita terkena virus tersebut. Yang terakhir, saya mengajak kepada semua, khususnya warga Kota Bogor, untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Itu yang harus kita taati agar pandemik, khususnya COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka intinya adalah yang tadi bilang 3 hal aja: masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita mengakui bahwa masyarakat, khususnya kalau kita bicara dari luar, tapi Kota Bogor sendiri dulu, ketidakpedulian lebih banyak dibandingkan yang peduli, dan kita mengakui itu semua. Salah satunya contoh kita bicara satu titik saja, pasar regional bisa tersentuh langsung, dan kalau bisa setiap utusan itu menerima materi. Kami pun di gugus depan ini perlu disampaikan juga di gugus depan, melalui Kuarang juga boleh, nggak apa-apa. Tapi saya khususnya yang punya gugus depan, berharap materi ini bisa tersampaikan langsung kepada orang tua murid, ya, masyarakat sekitar sekolah tersebut. Jadi mereka tuh paham apa yang tadi disebut COVID-19 itu apa sih, kenapa bahayanya seperti apa, seperti yang disampaikan oleh Kak Rijal tadi, Kak. Nah, banyak banget yang masih males gitu pakai masker gitu. Padahal penggunaan masker itu kan 4 jam sekali ganti ya Kak ya. Ingin lebih mantap aja kalau Kakak yang menjelaskan, supaya saya menginfokan ke yang lainnya juga enak gitu. Secara medis itu masker itu gimana sih gitu, 4 jam sekali harus ganti. Kadang-kadang ada yang males ganti 2 hari baru diganti gitu. Kadang ada yang nggak mau sama sekali karena alasannya pengap, tidak terbiasa atau apapun gitu. Supaya mereka paham dan mengerti pentingnya menggunakan masker. Itu aja mungkin Kak, supaya saya. Iya. Terutama kepedulian. Kedua, selain sosialisasi, kira-kira apa sih yang perlu menyentuh bisa masyarakat ini? Memang kita harus sebagai apa istilahnya pamongsaka ataupun anggota yang lainnya kepada masyarakat itu tindakannya harus persuasif, penting. Kalau dikerasin kan warga malah lain melawan juga, ya tidak ini istilahnya tidak respon, malah jadi ngemusuhin gitu ya kadang ya begitu. Nanti kita akan ada aturan yang mengatur tentang denda atau tilang yang orang tidak pakai masker di tempat umum, utamanya tempat umum dulu. Kenapa? Supaya bikin jerak tadi. Kita sosialisasi sudah tidak bosan-bosannya sering, tidak mempan juga, udah edukasi juga sama, secara persuasif kita mengingatkan kepada
misalkan pedagang-pedagang tradisional di pasar sudah. Nah nanti kita sejak tatap muka terakhir kan ada peraturan wali kota, bahkan SK gubernur itu peraturan gubernur akan mengadakan denda. Kalau ketahuan nanti, nah ini yang pipirinnya itu nanti banyak kan, selain aparat juga semua yang berkompeten di situ untuk penegakan hukum. Nah nanti kan kenakan denda, istilahnya denda 100.000 yang tidak memakai masker dan ngotot, udah tahu bahayanya tapi tidak mau pakai masker. Pertama itu mungkin senjata terakhir itu ya. Sebentar lagi lah di bulan Agustus ini, tapi tanggalnya belum ditentukan karena nanti mungkin sidaknya atau rajianya ini ke tempat-tempat umum dulu, mulai pasar tradisional, mall, terus lagi ke tempat-tempat umum lainnya, disidak secara berkeliling. Itu mungkin Kak Rijal ya. Antara pertanyaan Kak Rijal dengan pertanyaan Kak Hikmah ini ada sambungannya ya, tentang masker itu. Memang 4 jam itu seperti masker gini Kak, ini kan masker bedah ya, nah medis. Nah, ini saya ini makan tidak 3 jam saya udah ganti, di motor juga naruh gitu ada beberapa masker seperti ini. Nah 3 jam 4 jam memang idealnya 4 jam, lebih dari 4 jam, lebih dari 4 jam sudah tidak nyaman gitu, sudah tidak ini gitu, ganti. Dan kalau masker gini tolong kalau membuangnya harus dirusak dulu. Nah, ke tempat sampahnya, ya, digunting, pokoknya dirusak. Dikhawatirkan nanti, nah ini ada ketemu pemulung atau pengepul, dicuci lagi sama mereka. Apalagi sekarang masker kan mahal, satu dus itu ada yang 200.000, ada yang 20.000. Masker khusus masker gini ya. Kalau masker kain seperti kakak ini bisa dicuci, habis pakai seharian cuci, makanya harus punya 2, minimal punya 2 buat ganti. Nah, cari cuci ganti yang serepnya gitu. Nah memang ketidaknyamanan itu pasti kalau belum biasa gitu. Kalau sudah dibiasakan ya mungkin mau ke masjid, mau ke pasar, mau beli sayuran selalu pakai masker. Nah kalau nggak dibiasakan rasa yang tertinggal nantinya gitu. Memang mengedukasinya gitu kepada masyarakat. Memang masker sudah seperti ini 4 jam. Sebelum buka itu mutlak itu kakak harus disemprot desinfeksi dulu. Itu penting. Semua ruangan, semua kelas, semua bangku, semua meja desinfeksi dulu. Jadi memang kalau sudah ada instruksi dari Pak Wali untuk sekolah buka gitu ya kak. Dan sekarang juga harus sering itu desinfeksi mandiri, ya. Desinfeksi mandiri sama OB sekolah atau penjaga sekolahnya harus punya itu tempat desinfeksi. Mungkin itu ya Kak Anggi. Terima kasih. Ini ada lagi nih ya perlu disusun kan? Ada-adanya. Ayo. Gak perlu deh, saya udah banyak tapi dia nggak pakai masker gitu. Gimana itu cara menyikapinya dan menanggapinya? Dan bagaimana cara menanggapinya misal kita sedang ada di lingkungan kita, kita memberi edukasi ke lingkungan kita, tapi dia ada yang bilang juga, corona nggak ada, corona ini politik pemerintah. Terus data-datanya dari mana itu? Kayak gitu Kak. Saya bingung juga tuh kalau mau menjelaskan ke teman-teman atau keluarga, kalau ada yang bilang, corona ini politik dari pemerintah untuk keperluan ini. Ya saya jadi bingung juga itu buat menjelaskan ke teman-teman semuanya gitu Kak. Terima kasih. Untuk saat ini kan pemerintah mengambil langkah untuk belajar dari rumah. Nah, untuk belajar dari rumah ini menimbulkan banyak pro kontra di antara kalangan siswa ataupun orang tua siswa itu sendiri. Masalahnya di sini banyak orang tua siswa yang mengaku kan keberatan tentang adanya sekolah di rumah. Orang tua siswa ini mereka selalu beralasan dengan seperti ini. Kenapa sekolah ditutup sedangkan tempat-tempat yang lainnya dibuka, seperti contoh misalnya mall, pasar ataupun yang lainnya. Saya sendiri sudah menjelaskan ke orang tua saya sendiri bahwa tersebut memang sudah langkah yang diambil pemerintah. Namun tetap ada beberapa orang tua yang masih tetap maksudnya iya gitu. Kenapa gini dengan beragam alasan. Kak, tapi sekolah itu pertama kan pihak pemerintah orientasinya ekonomi. Betul itu tadi
oh ini politis, ekonomi, itu mah hanya proyek-proyek pemerintah di atas, pengadaan segala macam BTT, pengadaan vaksin, proyek triliunan gitu. Nah itu wallahu alam ya, benar apa tidaknya gitu. Yang jelas memang ini triliunan kan anggaran untuk pencegahan ini, mungkin tidak setahun 2 tahun atau enggak sebulan 2 bulan, jangka lama, tahun sampai diterjunkannya vaksin ke masyarakat nanti. Nah untuk pencegahan itu, atau bisa aja virusnya bermutasi. Nah dulu penyakit pilek itu, mungkin dulu penyakit pilek juga mematikan gitu. Ya, karena si virus flu itu, virus pilek atau flu burung sekarang nggak ada ya. Nah dulu kan ke unggas ke manusia gitu kan, dari manusia ke manusia juga ada itu flu burung. Karena virusnya bermutasi ke yang lain, nah itu bisa lemah dan bisa tidak ganas lagi, bisa aja setahun 2 tahun kemudian bermutasi.